kita nggak usah memaksakan diri dengan pipeline yang kami miliki aja. Desember pertengahan hitungan kami 25T ini setelah habis. Terus dana yang kami miliki gimana sebelum 25T yang ada di GWM sekarang yang kita pakai buat menurunkan cost of fund. Jadi kan ada dua dana, yang milik bank sendiri dan yang 25T. Nah itu manfaatnya Pak. Jadi kayak di Andersan kita bisa mengcombine dananya untuk diturunkan sehingga cost of fund yang murah. Kemudian kita nggak usah memaksakan diri dengan pipeline yang kami miliki aja. Desember pertengahan hitungan kami 25T ini setelah habis. Itu aja. Memang ada 1-2 isu secara teknis yang kami mau bahas dengan Kemenq, terutama sekali masalah jangka waktu aja sebenarnya. 6 bulan buat kami terlalu pendek. Kalau boleh disetujui ya 2 tahun lah, kayak PEN dulu kan 2 tahun sebenarnya. Kita pakai referensi itu PEN aja. Itu aja sih usulan kami, perbaikan dari perjanjian yang ada sekarang. Kemudian syariah mungkin Pak Hir, beliau lebih triliun, BTN dapat 25 triliun, ya, dan udah masuk di rekening kita hari Jumat sore, kurang lebih Jumat sore ya Bu ya, Jumat sore, jadi udah ngitung bunga 4 hari ini. Sementara kalau narik kreditnya kita mesti modelnya kayak reverse, ya, laporan kredit, lapor ke mereka, nanti baru duitnya boleh diambil. Gitu. Itu ada di GWM, ada di Giro Wajib Minimum di BI, ada di Giro di BI. Nah tujuannya pasti Bapak Ibu juga ada baca, ya. Nah, intinya menambah pertumbuhan kredit diperuntukkan bagi sektor real. Memang ada restriksinya adalah nggak boleh beli SBN. BI juga telepon kagak boleh juga beli SRBI, nggak ada di ketentuan tapi ini by phone. Nah ya, jadi ini ada tambahan juga dari BI. Kemudian kita harus lapor bulanan. Kemudian BPK bisa masuk untuk memeriksa. Ya, jadi saya juga sama tim udah minta kerapihan dokumentasi kredit harian. Kemudian bunganya 4,02%. Atau kurang lebih 80,4% dari BI 7 days reverse repo. Kemudian instrumennya untungnya deposito. Kalau borrowing tadinya buat kita lebih berat lagi, karena kalau deposito LDR kebantu. Kalau dia enggak jadi kredit, D-nya enggak, mati kita. Ya kita bisa terlalu parah LDR. Sehingga untung aja bentuknya deposito, yaitu DOC. Dan 6 bulan Pak, bisa diperpanjang. Ini saja memang isunya kita lagi minta tolong kata-kata dapat ditarik sewaktu-waktu itu ya. Buat kita ini cukup ada liquidity risk itu yang kita takutkan. Tapi itu kita lagi bahas dengan mereka untuk bisa di take out kata-kata dapat ditarik sewaktu-waktu. Karena kalau itu untuk perhitungan LCR nggak bisa dihitung ya, karena nggak dihitung sebagai liquidity. Liquidity itu minimal rasio LCR 1 bulan ya, jaraknya. Kemudian kita juga menyebabkan nanti RIM kita akan turun gitu ya, karena RIM kita di bawah 85 sehingga GWM kita jadi naik lagi. Tapi kita lagi kejar supaya RIM kami naik ke angka di atas 85 dengan cara ekspansi kredit. Kemudian kita juga mendorong supaya pertumbuhannya bisa naik kurang lebih antara 9 sampai 11% gitu ya, lagi kita dorong ke depannya. Lanjut lagi. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian.
Menurut Purbaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purbaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang. Artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, IDX Channel. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Hanif Dakiri, meminta Kementerian Keuangan untuk berpihak pada kepentingan rakyat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Hanif, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik. Namun, pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Hanif menekankan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata, sehingga output dan outcome dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekedar tercatat dalam laporan kinerja. Saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini, Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks-konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul. Tetapi ada underlying problems yang memang harus kita address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut suntikan dana segar sebesar 200 triliun rupiah melalui perbankan Himbara bisa digunakan untuk mendukung program 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nantinya pemerintah akan memberikan bunga lebih rendah sebesar 2% jika dana tersebut disalurkan untuk program koperasi desa Merah Putih. Bunga tersebut diakui lebih rendah dari ketentuan sebelumnya sebesar 4%. Purbaya memastikan dana segar tersebut sudah masuk ke Bank Himbara dan sudah siap untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Purbaya menekankan Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari dana segar tersebut kepada unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Uang itu bisa dipakai untuk koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja.